dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di masjid ini maupun yang ada di rumah. Kami doakan a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kaji kita At-Tariqah Al-Muhammadiyah. Dan pertemuan kita malam ini akan membahas masih di seputar tentang amradul qulub, tentang penyakit-penyakit hati manusia. Dan kita masuk pada Al-Khamis Asyar, pada bahagian yang ke-15, yaitu Al-Hasad. Hasad, dengki. Di sini nanti akan ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang tafsir dengki itu apa, lawannya, kemudian korelasi dan hukumnya. Kita sering mendengar kata hasad dan diterjemahkan atau padanan katanya sama dengan dengki. Tapi kalau kita bertanya, apa itu hasad, apa itu dengki? Kan begitu kan? Kadang-kadang sukar juga mendefinisikan. Terasa ada, tetapi terucapkan tidak terdefinisi kan. Jadi al-hasad, hasad itu iradatu zawali ni'matillahi ta'ala ala ahadin mimma lahu fihi salahu diniyin atau dunyawiyin min ghairi darar fil akhirah atau adami wusuliha ilaihi. Jadi hasad itu satu keinginan yang ada di dalam hati manusia. Keinginan yang ada di dalam hati manusia agar nikmat yang ada pada orang lain yang kita hasadi itu hilang. Jadi keinginan nikmat yang ada pada orang itu hilang dari dirinya. Yaitu tentang salahun diniin, tentang kebaikan agama atau duniawi. Itulah yang dimaksud dengan hasad. Ketika seseorang menginginkan nikmat yang ada, yang dikaruniakan Allah kepada orang selain dirinya, itu tidak lagi diperoleh oleh orang tersebut. Baik itu masalah urusan dunia dan urusan akhirat. Bagaimana kedudukan ini? Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan di sini, kalau itu terjadi atau ditemukan di dalam hatimu min ghairi ikhtiyar, bukan itu diusahakan muncul, datang begitu. Nampak orang diberikan Allah nikmat, maka dalam hati itu terbetik suatu kebencian. Kenapa dia dapat nikmat sementara aku tidak? Semoga saja nikmat itu hilang pada diri. Kira-kira begitu. Ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain. Lalu itu bukan diusahakan, tetapi muncul dengan sendirinya. Muncul dengan sendirinya begitu. Biasa itu antara manusia dan manusia. Sebenarnya kan sedang berkompetisi dalam kehidupan ini. Kompetisi dunia, kompetisi akhirat. Tapi kompetisi di dunia ini itu selalu berbentuk negatif. Selalu berbentuk negatif. Itu tadi. Ketika seseorang menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Wa wajadtal inkara li wuqu'ihi fihi fala ba'sa bihi bil ittifaq. Jadi ulama sepakat. Kalau muncul perasaan itu di dalam hati kita tanpa kita ekspresikan, tanpa kita wujudkan dalam tingkah laku, namun hati kita sendiri juga, al-furqan yang ada dalam hati kita itu menolaknya. Gak boleh itu. Haram itu. Karena gitu kan. Jadi ada pertarungan di dalam hati kita. Kan sebagaimana pernah kita singgung pada kajian-kajian sebelum. Di dalam diri manusia itu ada 2 lammah. Lammatul syayatin, lammatul malaikah. Ada singgasana setan di dalam hati kita. Ada singgasana malaikat.
Kalau syaitan itu tentunya mendorong manusia untuk melakukan keburukan-keburukan. Sesuatu yang mencelakakan manusia, kehilangan nikmat akhirat. Itu syaitan lah itu. Menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan, memotivasi manusia untuk melakukan kezaliman, keburukan, termasuk hasad tadi. Jadi keinginan hati itu ditambah lammatus syayatin tadi, maka semangatlah orang itu untuk melakukan keburukan, untuk melakukan hasad. Tetapi ikhwah, muncul di dalam hatinya ada furqan, ada pembeda mana yang hak, mana yang batil. Ada yang menasehati dalam dirinya sendiri. Terjadi pertarungan itu. Dan dibantu pula lagi oleh lammatul malaikah, yaitu malaikat yang ada dalam singgasana hati kita. Jadi, dan bisikan malaikat mengatakan itu adalah haram, itu adalah keburukan. Hasad itu adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diwujudkan. Jadi dapat pertarungan itu. Dia tidak lakukan disebabkan mengikuti nasihat di dalam dirinya sendiri. Itu ittifaq para ulama. Itu enggak mengapa. Karena terkadang manusia itu cenderung untuk bersifat hasad. Bersifat hasad. Kemudian fa illam tajid aw waqa'a bi ikhtiyarin wa iradati zawalin awdamil usul fa inna alimta bi muqtadahu aw dhahara atharuhu fi ba'dil jawarih fa hasad haram bil ittifaq. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah, kalau itu muncul dari ikhtiar, keinginan sendiri dan kehendak sendiri agar orang itu kehilangan nikmat. Kalau dia mengetahui itu dan itu dizahirkannya dengan jawarih dia, dengan anggota tubuhnya, diwujudkannya hasadnya itu. Diwujudkannya dengan kata-katanya yang memfitnah orang tersebut, atau dia melakukan hal-hal negatif lainnya. Maka itu sepakat para ulama hasad itu haram bil ittifaq. Jadi kalau hanya ada di dalam hati manusia dan tidak terwujud di dalam perilaku, itu sebahagian ulama mengatakan itu tidak sampai jatuh kepada dosa, walaupun itu tercela, tapi tak sampai jatuh kepada dosa. Kalau hasad itu tidak diwujudkan dalam jawarih, dalam perilaku kita, apakah dari lisan kita, tangan kita, dan seterusnya, itu tidak sampai kepada dosa. Namun ada perbedaan pendapat para ulama di situ. Tapi kalau yang tadi muncul kedengkian itu dalam hati, hasad itu dalam hati, lalu dinasehati oleh hati juga, itu tadi kan, dan dia tidak melakukan sesuatu mewujudkannya, kalau itu sepakat para ulama tadi tidak berdosa. Tetapi hasad itu ikhtiari, kemudian muncul dari kehendaknya agar orang itu kehilangan nikmat, tapi tak diwujudkannya, tidak ada pertarungan dalam hatinya, tapi tak diwujudkannya memang. Ya, sepakat para ulama itu adalah keburukan, dhammun, itu tercela. Tetapi apakah orang itu mendapat dosa atau tidak? Ini berbeda pendapat para ulama. Imam Ghazali mengatakan hurmatuhu haram, hirmanuhu, yaitu haram melakukan hal seperti itu. Walaupun tak diwujudkan muncul itu, maka itu haram. Kenapa? Karena menurut beliau bahwasanya hasad itu hadir dari hati yang rusak. Hati yang rusak. Kalau hati yang salim, hati yang sehat, tentu tatkala ada orang mendapat nikmat, dia tidak melihat nikmat itu sendiri, tidak melihat orang itu dan nikmat yang diterimanya, tapi yang dilihatnya adalah itu diberikan oleh Rabb, dipilih oleh Rabb-nya untuk orang tersebut. Kalau itu pilihan Allah untuk saudaranya misalnya, maka dia tidak layak untuk mendengki orang tersebut walaupun hanya dalam hatinya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Tetapi beberapa ulama, termasuk Syekh kita, sahibul kitab, itu mengatakan bahwasanya wa dhanna hadzal faqir adamuha.
Jadi menurut keyakinan sahibul kitab ini, mu'allif, itu tidak berdosa. Kalau tak diwujudkannya wiswas dalam hatinya, bisikan hatinya, hasad yang muncul dalam hatinya itu pada perilakunya, maka tidak berdosa, tidak sampai pada dosa. Kenapa? Dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya, ya. Kemudian diriwayatkan Imam At-Tabrani, kemudian Imam Al-Haythami juga meriwayatkan hadis ini. Tapi saya enggak mentakhrij hadis ini ya, sahih atau tidaknya. Namun ini diriwayatkan oleh banyak periwayat, termasuk Ibnu Katsir juga meriwayatkan menukil dari Imam At-Tabrani. Salasun la yanju minhunna ahad, adh-dhann wat-tiyar wal hasad. Ada 3. Manusia tidak terbebas dari hal ini. Apa itu? Dhann. Menduga-duga, begitu. Dhann. Yang ketiga, at-tiyar. Kadang-kadang ada merasa sial. Iya kan? Merasa sial. Yang ketiga, hasad. Ada 3 yang manusia tidak bisa selamat dari hal itu. Praduga, ya kan? Kemudian apa tadi? Tiyarah dan hasad. Sauhadditsukum bi makhraj min dzalik. Aku akan ceritakan kepada kamu bagaimana solusinya. Kata Nabi kita, "Idza dhananta fala tuhaqqiq." Kalau muncullah dugaan-dugaan dalam hatimu, jangan benarkan sebelum ada faktanya. Jangan benarkan itu dugaan. Lawan dugaan. Kemudian, idza tatayyarta fa'amdi. Kalau engkau merasa sial, gamang melakukan sesuatu, takut merasa sial disebabkan oleh sesuatu, langkahkan aja kakimu itu. Hilangkan perasaan itu. Itulah solusinya. Kemudian wa iza hasadta fala tabghi. Kalau muncul rasa dengki dalam hatimu kepada orang lain, jangan ikuti, jangan wujudkan di dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu dan perbuatan. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menegaskan bahwasanya ketika seseorang tidak mewujudkan hasadnya itu, maka dia tidak dikenai oleh dosa. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ala hubbi tabi'i li zawali ni'matil adui ma'al karah min jihatid din. Jadi menyukai seseorang hilang nikmat dari orang yang dibencinya ma'al karahati min jihatid din wal 'aqi ghayra muwajjih. Jadi dari sisi agama itu tentu dibenci dari sisi agama. Akal kita juga tidak akan membenarkan itu. Kenapa? Karena hasad itu sendiri, ikhwah, itu lawan dari kebencian seseorang agar orang itu mendapatkan nikmat. Artinya apa? Dia tidak menginginkan orang lain mendapatkan nikmat. Orang yang dihasadinya itu mendapat nikmat. Sementara Allah menetapkan orang itu mendapat nikmat. Allah pilih orang itu mendapat nikmat. Karena itulah menurut Imam Al-Ghazali, maka seseorang yang hasad itu walaupun tidak diwujudkannya, merupakan sebuah perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Maka tadi beliau mengatakan, itu adalah berdosa. Namun tadi hadis tadi menegaskan sebagaimana kata muallif dalam kitab ini, mengatakan tidak. Karena Nabi mengatakan, فَلَا تَبْغِي مِنَ الْبَغْيِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الْجَوَارِ. Apa arti baghi itu? Adalah sesuatu yang dilakukan dengan anggota tubuh. Maka jangan wujudkan. Jadi hasad itu tidak diwujudkan dengan perkataan, tidak diwujudkan dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya. Maka di situ Nabi mengatakan solusinya itu jangan wujudkan. Artinya tidak berdosa. Nabi mengatakan bukan fastaghfiru, bukan minta ampunlah kamu kepada Allah, istighfar, taubat, tidak. Tapi jangan wujudkan. Itu menunjukkan bahwasanya hasad itu yang ada dalam hati tatkala tidak diekspresikan maka tidak dikenai dosa. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan, tentunya Al-Hasan Al-Basri ya,
rahimahullahu taala su'ila 'anil hasad. Dia pernah ditanya tentang hasad. Apa katanya? Qala ghummatun la tadurruka ma lam tabdiha. Itu adalah sesuatu yang tidak akan mencelakaimu selama kamu tidak mewujudkan. Selama kamu tidak mewujudkan. Artinya apa? Ketika hanya muncul di dalam hati dan tidak diwujudkan, maka tidak memberikan mudarrah kepadamu, mudarat kepadamu, yaitu keburukan dan kerusakan pada dirimu. Artinya tidak ada dosa bagi orang tersebut. Namun sekali lagi bahwasanya ulama sepakat bahwasanya hasad itu walaupun tak diwujudkan adalah sesuatu yang tercela. Perbedaan para ulama itu tentang apakah berdosa atau tidak kalau hanya tinggal di dalam hati. Namun ikhwah, kalau seseorang terbiasa dengan kedengkian walaupun tak diwujudkannya menumpuk, itu akan tetap saja mencederai hatinya. Sebab kenapa? Karena hasad itu bahagian dari penyakit hati. Bahagian dari penyakit hati. Oleh sebab itulah maka seseorang, nanti akan ada terapinya tentang hal ini ya. Seseorang itu harus berlapang dada tentang nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain. Dia harus punya persepsi bahwasanya tentu ada kemaslahatan bagi orang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk dirinya dan orang sekitarnya. Begitu juga ketika Allah tidak memberikan itu kepada diri kita, nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu, karena apa? Mesti husnuzon kepada Allah. Kalau itu diberikan Allah kepada kita, ada keburukan bagi diri kita. Atau orang di sekitar kita. Allah tidak mau itu terjadi bagi diri kita. Maka kita sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu karena memang orang itu proporsional untuk menerima itu, sanggup menerima nikmat itu maslahat untuk dirinya. Sementara kita tidak dipilih oleh Allah karena ada kemaslahatan lain yang Allah berikan. Kita ini kan masing-masing punya kelebihan, punya maziyah. Ada orang diberikan harta yang banyak, tapi sedikit ilmu agamanya. Ada orang yang diberikan ilmu agama yang lumayan, tapi sedikit hartanya. Tapi ada orang sedikit hartanya, sedikit ilmunya, tetapi sedikit pula cobaan yang diterimanya. Kan begitu. Kemudian baik pula hatinya, bersih hatinya. Tapi ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu agama, tetapi dia harus berjuang dengan banyak penyakit hati di dalam diri. Ada hasad, ada kibriya, ada riya, dan sebagainya. Mana lebih banyak pertarungannya? Lebih banyak orang yang diberikan nikmat tadi. Ini macam misalnya dia tidak punya ilmu, tidak punya harta. Apa yang mau dibanggakannya? Kan enggak ada. Apa yang mau dibanggakan? Oleh sebab itu, maka dia terhindar dari penyakit takabur, terhindar dari penyakit sombong, dari sum'ah, dari penyakit-penyakit yang lain. Dan dia pun tidak memiliki sifat hasad bagi orang lain karena levelnya terlalu jauh. Ini biasanya kan hasad ini kan levelnya hampir sama. Ada kedengkian-kedengkian itu atau sesuatu yang mungkin dicapai. Jadi muncullah sifat hasad itu. Kemudian demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, innallaha tajawaz li ummati amma hadathat bihi anfusuha ma lam takallam aw ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah tidak menghitung bagi umatku apa yang dia ucapkan, apa yang muncul di dalam hatinya, hadathat bihi anfusuha, yaitu hudusun nafsi, kata-kata yang ada dalam hatinya, malam takallam, selama dia tidak mengucapkannya, atau ta'mal bihi, atau dia tidak mengamalkannya, melakukannya, maka tidak dihitung bagi umat Nabi Muhammad SAW sebagai dosa. Tidak dihitung. Jadi hadis ini, hadis marfu' ya, ini sudah bisa mengkantar apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan hasad itu sendiri sudah menjadi dosa ketika ada di dalam hati manusia. Dan ada beberapa sisi ya, ada beberapa sisi yang dijelaskan oleh muallif di sini. Yang pertama, anna ghairal ikhtiyari la yadkhulu tahta at-taklif, fala dhanba fihi, fala afwa, wa tajawaz ma'an bima'na afa.
Sesuatu yang bukan ikhtiari, yang bukan diusahakan manusia, muncul saja begitu. Bukan ada ikhtiar manusia. Bukan kesengajaan manusia, tapi muncul kedengkian itu, hasad itu misalnya. Salah satunya hasad, la yadkhulu tahta taklif. Itu tidak masuk dalam taklif, dalam beban syariat. Fala dzamba fihi, maka tidak ada dosa padanya. Kalau tak ada dosa, fala afwa, maka tidak perlu minta maaf, tidak ada keampunan di situ. Dan makna tajawaz an di dalam bahasa Arab maknanya afa, yaitu keampunan. Artinya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya desas-desus, ungkapan hati, tahaddus yang ada di dalam hati, itu tidak menjadi dosa. Kemudian yang kedua, anna ghairal ikhtiyari la yu'akhidhu bihi ummah minal umam. Fala wajha lit-takhsis hina idzin biqauli ummati. Jadi ada pun selain ikhtiari, dan itu tidak diambil dari ummatun minal ummam, dari umat yang manapun. Maka tidak hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad masalah ini, semua umat begitu. Kalau itu yang bukan ikhtiari, yang bukan diusahakan oleh manusia, sesuatu yang muncul begitu saja, tanpa kehendaknya, maka itu tidak ada dosa. Dan itu ungkapan ummati di situ bukan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat sebelumnya juga begitu. Wa anna zalikal amal innama yasihu ala riwayati raf'i anfus. Jadi amal, bahwasanya amal tersebut berdasarkan sahha yasihu ala riwayati raf'in, yaitu dikemukakan dengan rafa anfusuha, bukan dengan nasab. Jadi menunjukkan di situ kalau nasab itu ikhtiar. Tapi kalau dengan rafa itu bukan ikhtiarnya, bukan kesengajaan, bukan pilihan, bukan kehendak seseorang. Dan di sini dalam riwayat yang sahih itu dibaca dengan rafa. Anfusuha, artinya apa? Bahwasanya itu adalah bukan ikhtiar manusia. Kalau begitu tak dikenailah dosa. Jadi munculnya sifat-sifat iri tadi. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau itu tidak menjadi dosa sebelum diucapkan atau sebelum diamalkan? Bagaimana dengan amal hati yang lain? Amal hati misalnya tentang apa? Tentang kekafiran, tentang kemunafikan, tentang pembatalan i'tiqad. Itu kan amal hati juga. Ada orang mensyarikatkan Allah dalam hatinya. Kan begitu kan? Kenapa itu dihitung sebagai dosa? Bahkan mengeluarkan seseorang pada hakikatnya dari keislamannya, keimanannya. Tapi kenapa hasad juga penyakit hati itu tidak dikenai dosa? Kalau begitu, kalau ada orang menyimpan kekufuran di dalam hatinya, kemunafikan dalam hatinya, iya kan? Tetapi tak diwujudkannya, maka dia tidak dikenai dosa. Ini kan problem ini kan. Tadi kalau hasad tadi, itu penyakit hati juga. Kalau tak diwujudkannya, tak dikenai dosa. Tapi bagaimana kalau ada orang di dalam hatinya tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini kekuasaan Allah, tidak mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, baik pada rububiyahnya, uluhiyah, asma wa sifat, tidak diyakininya itu. Tapi kalau dapat salat juga dia. Ini kan nifaq. Ini kan kemunafikan. Kalau begitu tidak dihitung sebagai dosa. Nah, ini problem ini. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Pertama, kalau hasad tadi, itu yang dituju adalah implikasi dari hasad itu apa? Akibat dari hasad itu apa? Pasti menzalimi orang lain. Pasti melukai orang lain, mencederai kehormatan orang lain, dan seterusnya. Dan yang dituju pada larangan hasad itu adalah akhir dari hasad itu. Ketika dia diwujudkan dalam perkataan, maka dia memfitnah orang. Dia mencerca orang. Dan dia melakukan kata-kata kasar misalnya. Atau dia memukul, dia menendang, dan seterusnya dengan perbuatan, atau dia membuat sesuatu jebakan-jebakan, dan seterusnya.
orang itu mendapatkan kehilangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditujunya mana? Bukan berdiri sendiri pada hasad itu yang ada dalam hatinya, tapi implikasinya ketika dilakukan. Namun, mengenai akidah, mengenai tauhid, mengenai iman, itu yang dituju zatnya sendiri yang ada dalam hati itu. Bukan hanya implikasinya, tapi yang ada dalam hatimu. Itulah yang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hasad tadi kan. Kalau iman itu, kalau ada orang kufur, itu pada zatnya sendiri, kufur di dalam i'tiqadnya. Yang dilihat di mana? Ain keyakinan kekufurannya itu. Zatnya itu. Yang ada dalam hatinya. Bukan hanya implikasi, tapi ainnya itu sendiri. Maka dua hal yang berbeda. Makanya ketika ada orang menyimpan kenifakan, menyimpan kekufuran, menyimpan apa namanya itu, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan akidah. Dengan akidah. Maka dihukumkan apa yang ada di dalam hatinya. Contoh kasus, ada orang salat. Dia salat, tapi tak meyakini kewajiban salat itu. Contohnya salat maghrib kita tadi. Mereka tidak meyakini wajib salat maghrib itu. Walaupun mereka salat, apa dihukumkan kepada mereka? Ya kekufuran. Kenapa? Karena yang dikhitab di situ adalah keyakinan dia tentang kewajiban salat. Tentang kewajiban salat itu. Ain salat itu sendiri. Afwan. Ain keyakinannya terhadap kewajiban salat itu sendiri. Bukan hanya salat. Berbeda tadi dengan amal-amal hasad. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ria. Ria itu apakah ketika orang sudah melakukan amal tasannu', dibuat-buatnya amal itu, diindah-indahkannya amal itu, baru dia dikenai dosa ketika diwujudkannya rianya? Tidak. Karena yang dikhitab bagi seseorang itu ada zat ria itu sendiri dan itu makamnya di hati. Kalau hasad tadi memang penyakit hati, tetapi yang dicederai, yang dianggap sebagai pencederaan bagi dia ketika diwujudkannya kena menzalimi orang lain. Makanya hasad itu tidak dikenai kalau hanya di dalam hati manusia. Walaupun tadi itu mazmum, itu tercela. Ria begitu juga tadi ini. Ria itu yang dilihat adalah pada ainnya, pada zatnya sendiri yang ada di dalam hati. Kalau ada orang salat misalnya dalam hatinya ikhlas kan tak ada masalah. Allahu Akbar, diperbaguskannya sesuai dengan sunnah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian tak apalah diukur Pak ya. Sesuai dengan kita diukur dulu. Sesuai begini kan sah, ya kan? Sesuai begini ya. Baik Allahu Akbar, dia bersedekah. Kan gitu kan? Dia mencontoh. Ini bukan tasannu'. Memang dia melakukan gerakan itu karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Tidak ada tasannu', tidak dibuat-buat. Kan gitu kan? Ikhlas dalam hatinya. Sesuai apa yang dilakukannya dengan hatinya. Itu bermasalah? Tidak. Tapi kalau dilakukannya Allahu Akbar. Dia tasannu', dibuat-buatnya itu, dan sementara dalam hatinya dia ingin dipuji salat. Kaifiat salatnya, mengerti dia tentang sunnah dan seterusnya. Itu di mana problemnya? Di pada salatnya ini atau di hatinya? Di hatinya. Makanya khitabnya itu pada zat ria itu sendiri yang ada di dalam hati manusia. Bukan pada anggota tubuh. Ketika dia melakukan gerakan-gerakan salat yang ada di dalam hati. Itu hasad. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa illam tarid zawaluha ay ni'mah walakin aradta li nafsika mislaha fahuwa ghibtah. Nah, jadi begini. Kalau kita misalnya ada orang dapat nikmat, iya kan? Maka muncul keinginan kita ingin juga dapat nikmat seperti itu. Walakin aradta li nafsika mislaha, engkau menghendaki untuk dirimu yang seperti itu juga. Apakah itu hasad? Tidak. Itu dikatakan ghibtah. Ghain ba ta ta marbutah. Ghibtah.
Itu namanya ghibah. Laisat biharam, kalau itu enggak haram. Ada orang dapat nikmat. Lalu kita ingin dapat nikmat juga. Seperti itu. Dia berikhtiar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ghibah. Tidak haram. Bal mandubun fid dini. Bahkan itu disunnahkan. Kalau itu urusan agama. Orang ini bisa ngaji bagus. Iya kan? Bisa ngaji bagus. Dengan tahsinnya. Bahkan dia sudah hafal. Misalnya surah Al-Baqarah, misalnya Ali Imran, misalnya. Kita ingin juga bagaimana bisa mentahsin bacaan kita, mempelajari makharijul huruf dengan bagus, kemudian menghafalkan surah Al-Baqarah. Ingin seperti orang itu namanya ghibah. Dan itu bahkan mandubun fid din. Karena kita disuruh apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu di dalam agama kamu, dalam kebaikan. Bahkan kita disuruh berkompetisi. Berkompetisi dalam apa? Dalam hal kebaikan akhirat. Tetapi wahirsun mazmumun fid dunia. Dan kalau masalah dunia, antusias dia, ya, dalam masalah dunia itu mazmumun fid dunia. Kalau masalah urusan dunia, berlomba dalam urusan dunia, itu mazmum. Walaupun tak sampai kepada dosa, tapi itu tercela. Dia punya rumah besar, kita ingin punya rumah besar. Iya kan? Dia punya, apa lagi namanya? Mobil mewah, kita juga ingin mobil mewah. Bahkan terkadang itu takalluf. Dia membebani diri dia untuk mendapatkan hal seperti itu. Jadi kalau pada urusan dunia, hirsun fid dunia mazmumun. Itu tercela, ya. Dan nanti kata muallif ya akan dibahas pada pembahasan yang akan datang. Wa illam yakun fi ni'mati salahun li sahibiha bal fasadun wa ma'siyatun fa aradta zawala anha aw adama wusulha ilaihi wa zalika nashi'un min ghairatil mu'min lillahi ta'ala mandubun ilaihi. Tapi begini, ada orang kita tidak menginginkan nikmat itu bagi orang lain. Kenapa? Karena nikmat itu adalah kemaksiatan. Atau justru mencederai dia. Dianggapnya sebagai nikmat. Ya, dianggapnya sebagai nikmat. Seseorang itu. Lalu dia ingin itu hilang pada diri orang tersebut. Kenapa? Kalau dulu, sebelum dia mendapat pekerjaan yang gajinya gaji tinggi atau pendapatan yang tinggi, dia tuh orangnya baik, santun, lembut, rajin sholat, rajin beribadah, silaturahimnya bagus, silatul ukhuwahnya bagus. Tapi ketika sudah diberikan Allah karunia itu kepadanya berlebih, hilang semua itu. Mulailah sombong. Tidak lagi teratur sholatnya lama-lama, hanya seminggu sekali. Silaturahimnya juga tidak lagi kepada kedua orang tuanya, pamannya dan seterusnya. Silatul ukhuwahnya sesama kaum muslimin juga tidak lagi. Kita inginkan nikmat itu hilang dari orang agar dia kembali kepada jalan kebenaran. Itu berbeda kasusnya. Bahkan itu mandubun ilaihi. Kalau kecemburuan yang muncul begitu karena dia menjauh dari Allah, kita menginginkan itu hilang dari dia agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mandubun ilaihi. Sunnah. Kalau itulah penyebab. Kalau itulah penyebabnya. Sebagaimana dulu salah seorang sahabat ada anaknya menikah. Menikah anaknya. Ketika tidak menikah, sebelum menikah itu dia selalu sholat berjamaah ke masjid. Selalu sholat berjamaah ke masjid. Tapi ketika menikah, anaknya tersebut tidak lagi sholat berjamaah ke masjid. Maka ditunggunya dengar, mungkin didengarkannya rumah anaknya itu ya kan. Masih bercanda, mungkin masih bercanda. Mungkin setelah azan nanti baru ke masjid. Kan begitu. Udah azan ditunggu tidak juga. Kemudian sudah selesai sholat, tak juga datang ke masjid. Lalu dia apa? Dia suruh ceraikan istri anaknya. Sebagai hukuman bagi dia. Kenapa? Karena ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu membuat dia jauh dari Allah.
Maka tidak saja dia menginginkan nikmat itu hilang dari anaknya, tetapi juga dia usahakan agar anak itu tidak melepaskan ikatan pernikahan. Baik. Baru setelah itu ya, setelah bisa kapok istilahnya kan begitu, baru dinikahkan lagi. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dalam perkara seperti itu tidak mengapa. Dan Allah Subhanahu wa taala yaghar wa innal mu'min yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min mahram alaihi. Jadi ghirah itu cemburu. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan sesungguhnya orang mukmin itu cemburu. Dan cemburu Allah ketika orang-orang yang beriman itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala kemaksiatan yang dilakukan itu mendatangkan kecemburuan bagi Rabbul Izzah. Apapun bentuk kemaksiatan itu, kenapa? Karena manusia itu seyogyanya, setiap waktunya itu mendekat dengan Rabbnya, mematuhi titah Rabbnya. 24 jam manusia itu disuruh apa? 24 jam. Untuk beribadah kepada Allah kan? Karena memang kita tujuannya diciptakan bukan untuk apa-apa, hanya satu saja tujuan, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadamu. Itu artinya apa? Kita diberi sehari semalam itu 24 jam. Oleh sebab itu maka 24 jam itu harus menjadi ibadah. Karena memang itu ditujukan bukan menjadi saudagar, bukan menjadi ustadz, ceramah, kan begitu. Bukan menjadi itu dan ini, tidak. Tapi hanya satu, beribadah. Namun ibadah yang dimaksud di situ tentulah bukan saja ibadah mahdhah, bukan saja salat, bukan saja baca Quran, bukan saja zikir. Tapi semua aktivitas kita itu bisa jadi ibadah. Kalau itu ditujukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin kan, ketika seseorang itu makannya jadi ibadah. Bagaimana makan jadi ibadah? Setelah mengikuti sunnah-sunnah makan seperti apa? Iya kan? Maka ditujukan kalau dia makan, dia akan kuat, dia gunakan kekuatan itu untuk mengikuti titah Allah. Untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari nafkah anak istrinya, yang Allah wajibkan mereka menafkahinya. Yang kalau berlebih dia sedekahkan. Kalau ada sampingannya dia umrah, kan begitu? Dia haji. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya. Orang tidur juga itu beribadah. Bagaimana bisa tidur jadi ibadah? Itu tadi. Dia mengikuti sunnah-sunnah tidur. Apa bacaan tidur? Bagaimana cara tidur? Lalu dia niatkan tidur itu untuk istirahat. Ketika dia istirahat, maka badannya akan kuat. Dia bisa qiyamul lail. Dia bisa salat subuh tepat waktu, berjamaah di masjid. Dia nanti akan segar bekerja. Dan seterusnya. Maka apapun aktivitas itu bisa menjadi nilai ibadah. Dan seyogyanya begitu. Karena nggak boleh sebenarnya ada ruang bagi kita yang itu tidak memiliki nilai ibadah. Karena tujuan kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ghirah di sini adalah cemburu Allah ketika makhluknya. Allah yang menghidupkannya. Allah yang memberinya rezeki. Kan begitu kan? Allah yang memfasilitasi semua kebutuhannya. Lalu orang ini meninggalkan Allah mencari yang lain. Tidak kata Allah, iya kata dia. Iya kata Allah, tidak kata dia. Coba bayangkan. Antum sekarang tidak menyamakan antum dengan Allah tentunya. Antum yang mengkasih makan anak itu. Antum yang mensubsidi semua kebutuhannya, apapun itu. Lalu tiba-tiba, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum suruh dia sesuatu yang sanggup dilakukannya. Dan itu bisa dilakukannya. Dan bukan memang memberatkan dia, dan dia punya waktu untuk itu. Tapi disuruh tak mau. Kesal antum tidak? Kesal sekali kan. Kesal sekali. Jadi begitu juga ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga tentang apalagi kalau dosa yang dilakukan itu dosa syirik. Dosa syirik. Coba bayangkan itu. Itu tadi Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberikan semua fasilitas kepadanya, Allah memberi rezeki kepadanya. Hanya Allah suruh beribadah kepadanya, jangan mensyirikatkannya. Tiba-tiba dia menyembah yang lain. Kan begitu kan? Waktu udah habis. Masya Allah. Gantung lagi kita nih. Nah, kita lanjutkan nanti insya Allah ya pada kesempatan yang lain. Kita akan bahas nanti lebih jauh bagaimana terapi menghilangkan penyakit hasad. Demikian saja kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim